Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Di video kali ini aku akan membahas 5 hal penting yang harus kamu tahu sebelum memulai usaha. Apa-apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum memulai usaha? Jangan sampai usaha yang kita bangun nantinya nggak menghasilkan keuntungan secara maksimal. Malahan di beberapa kasus usaha yang baru aja muncul udah tutup. Ya karena nggak sanggup menghadapi persaingan yang ketat banget. Nah, dengan memahami 5 hal ini, kamu bakalan tahu harus menggunakan strategi apa dan bagaimana sebaiknya dalam menghadapi persaingan. Oh ya, 5 hal ini juga bisa dipakai sama usaha yang udah ada sebelumnya ya. 5 hal ini dikenal dengan Porter's 5 Forces atau 5 kekuatan Porter. Ceritanya, pada tahun 1979, seorang profesor bernama Michael Porter melakukan banyak penelitian di perusahaan-perusahaan. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang baru muncul, sampai meneliti jatuh bangunnya sebuah perusahaan. Dari hasil penelitiannya itu, dia membuat sebuah model yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan, dan seberapa kuat sih sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar. Apa aja sih modelnya? Yaudah yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ya, ancaman pendatang baru ini menjadi tantangan tersendiri untuk pebisnis pemula. Bahkan, usaha yang udah mapan sekalipun tidak akan terlepas dengan yang namanya ancaman pendatang baru di sektor usaha yang sama. Coba kamu perhatikan di sekitar wilayah tempat kamu tinggal deh. Pasti banyak usaha-usaha baru yang bermunculan dalam bidang usaha yang sama kan? Terlebih lagi di kota-kota besar, entah itu restoran, minimarket, kafe, sampai mas-mas penjual bakso di pinggir-pinggir jalan banyak loh pesaingnya. Nah, semakin banyak usaha saingan di pasar yang sama, maka laba yang didapatkan akan semakin menurun juga. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan dari pesaing baru yang masuk, maka posisi usaha kita akan semakin diuntungkan. Ada kondisi di mana sebuah usaha baru yang sedang booming terus bertambah. Alasannya karena untuk membuat bisnis seperti itu hambatannya tidak terlalu sulit. Selain itu juga, ada kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Hambatan pendatang baru ini misalnya, jika ada usaha yang akan didirikan di pasar yang sama, memerlukan dana yang banyak, mempunyai risiko yang tinggi, perlu teknologi yang canggih, pemilik harus memiliki lisensi tertentu, harus ada izin dari pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam hal hambatan ini memang terdengar sangat sulit untuk dilakuin. Tetapi kalau kita bisa memecahkan hambatan-hambatan ini, usaha kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sebagai contoh nih, saat ini banyak perusahaan mencoba memasuki pasar perbankan digital. Namun peraturan pemerintah dan undang-undang perbankan online merupakan hambatan utama bagi pendatang baru. Misalnya harus ada izin dari OJK, Bank Indonesia, dan institusi terkait lainnya. Bahkan sangat sulit bagi perusahaan untuk diakui sebagai situs perbankan online yang bisa dipercaya oleh konsumen. Nah, itu tadi hal pertama yang harus kamu tahu sebelum memutuskan memulai usaha. Oke, lanjut yang kedua, yaitu kekuatan pemasok bahan baku. Dalam hal usaha, pemasok bahan baku adalah hal yang krusial. Sebab ini akan mempengaruhi keberlangsungan sebuah usaha. Faktor lain yang harus diperhatikan juga yaitu jumlah pemasok yang dapat diakses. Dan seberapa mudah sih pemasok dapat memainkan harga, sampai mengurangi kualitas produknya. Semakin tinggi persaingan pemasok bahan baku, maka usaha kita akan semakin diuntungkan. Ya, karena kan kita akan semakin mudah untuk mencari pemasok bahan baku yang kita inginkan, serta mempunyai kualitas yang bagus dan juga murah. Siapa sih yang gak suka barang bagus tapi murah? Semua orang juga pasti mau kan? Pemasok bahan baku ini misalnya, jika kita akan membuka usaha furnitur, hal yang harus kita perhatikan itu, apakah pemasok bahan baku seperti kayu itu banyak atau enggak? Persaingan di bidang pemasok kayunya itu gimana? Banyak atau enggak? Kalau banyak itu semakin bagus. Berarti kita sebagai calon konsumen banyak nih pilihannya. Jadi pemasok itu nggak seenaknya mainin harga. Hal ini tuh bertujuan agar usaha kita tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemasok aja. Sebab ini akan mempengaruhi besarnya laba usaha yang akan kita dapetin nantinya.
Next, lanjut yang ketiga, yaitu kekuatan persaingan industri. Ya, seperti yang sudah aku jelasin di awal tadi, sebuah usaha selalu ada yang namanya persaingan. Nah, faktor persaingan dalam industri ini juga perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar yang sama, dan juga membandingkan kualitas produk serta layanan dari pesaing kita. Besarnya persaingan di suatu industri yang sama, itu secara nggak langsung akan memperkecil keuntungan yang akan kita dapetin. Hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk promosi produk, seperti iklan, pasang poster, sebar brosur, dan lain-lain. Dan juga pastinya akan menurunkan harga produknya. Ya, karena kalau harga produk yang kita jual kemahalan, ya udah pasti pembeli bakalan kabur ke pesaing kita. Apalagi produk yang kita jual itu mempunyai kualitas yang sama-sama aja. Hal ini juga perlu dipelajari dengan persaingan yang semakin ketat di pangsa pasar yang sama. Sementara jika loyalitas pelanggan tinggi sementara produk yang dihasilkan rendah, sudah hampir pasti posisi dari usaha kita akan digeser sama kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Atau istilahnya siapa yang kuat dia yang menang. Oke, lanjut yang keempat, yaitu kekuatan daya tawar pembeli. Kekuatan daya tawar pembeli ini menilai daya tawar atau seberapa kuat penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga lebih murah dan menginginkan kualitas produk yang lebih tinggi, maka akan semakin rendah juga laba yang akan kita dapetin. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas bagus. Semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Hal ini bisa terjadi apabila jumlah produk penggantinya di pasar itu rendah. Contohnya minyak goreng. Saat ini di Indonesia, minyak goreng masih berbahan baku dari kelapa sawit. Ya, walaupun ada minyak goreng dari kelapa biasa, tapi itu sangat sedikit. Untuk itulah mengapa usaha minyak goreng kemasan masih banyak dilakukan oleh industri-industri besar, karena memiliki daya tawar yang tinggi sementara produk pengganti rendah, dan lain-lain. Oh iya, sebelum lanjutin ke hal yang kelima, jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini, kamu bisa support channel ini dengan cara subscribe, like, serta bagikan konten ini ke sosial media kamu. Yaudah yuk kita lanjut yang kelima, yaitu ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti ini menjadi tantangan sebuah usaha. Jika pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih bagus dengan biaya yang rendah, ini akan menjadi ancaman dalam usaha kita. Penting juga untuk mempelajari seberapa mudah produk atau jasa yang dihasilkan bisa digantikan. Kalau semakin sedikit produk pengganti yang tersedia, akan semakin menguntungkan usaha kita. Maka dari itu, sebagai pengusaha, kita harus memikirkan hal-hal ini juga, supaya usaha kita tidak kalah bersaing dengan pesaing lainnya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi sebuah produk disukai oleh pelanggan atau pembeli. Misalnya produk yang unik, kemasan serta warna yang menarik, dan lain sebagainya. Selain itu, memproduksi barang atau jasa yang tidak ada penggantinya akan memiliki kekuatan lebih untuk mendapatkan keuntungan. Karena jika ketika produk pengganti banyak, pelanggan akan memiliki pilihan untuk tidak membeli produk kita. Dampaknya, kekuatan usaha kita bisa melemah dan bisa bangkrut. Produk pengganti itu misalnya, beras bisa digantikan dengan jagung atau gandum, teh bisa digantikan dengan kopi, buku fisik bisa digantikan dengan buku online, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui 5 hal tadi, kamu bisa membuat strategi yang cocok sesuai dengan bisnis yang akan kamu bangun, atau untuk memaksimalkan proses pengembangan bisnis yang udah ada, dan juga untuk meningkatkan keuntungan bisnis ke depannya. Jika kalian ingin menonton video lainnya, bisa klik video yang ini ya. Oke deh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.